Untuk bisa lolos ke final kejuaraan dunia Catur Beast 2025, Magnus Carlsen harus berhadapan dengan lawan sangat tangguh, Fabiano Caruana, pecatur yang menjadi rivalnya. Di game ini, kita akan melihat bagaimana Magnus Carlsen menyusun rencana matang pada babak middle game dan memenangkan permainan dengan pola taktikal. Carlsen sebagai putih memulai dengan E4. Caruana memilih pertahanan Vistilia setelah kuda F3, D6, gajah C4, kuda F6, D3, lalu kuda C6, dan Magnus Trocade. Setelah itu Caruana dorong E6, gajah siap untuk keluar. Di posisi ini Magnus mendobrak sayap menteri dengan A4, direspon dengan gajah E7, lalu gajah mundur B3. Langkah ini memprovokasi kuda menyerang gajah. Setelah itu gajah mundur, mempertahankan tekanan pada sayap raja dan membuat kuda hitam untuk sementara jauh dari sayap raja. Permainan kemudian berlanjut. Fabiano Caruana rokade untuk amankan raja, lalu Magnus kembangkan kuda B ke petak D2. Setelah B6 dan gajah siap keluar, Magnus Carlsen mulai menyusun rencana. Di posisi ini, pada awalnya Magnus menempatkan bentengnya di petak E1. Setelah gajah ke petak A6, kuda mundur F1. Magnus ingin membawa perwiranya berkumpul ke sayap raja. Caruana merespon dengan benteng C8, lalu C3, dan setelah D5, Magnus mendorong E5. Dengan demikian, maka kuda harus mundur. Dengan mundurnya kuda, maka perwira pelindung Raja Hitam semakin berkurang. Magnus kemudian melanjutkan rencananya, kuda ke petak G3. Semakin banyak perwira di sayap raja, maka semakin ampuh pula kemungkinan untuk bermain taktikal. Di posisi ini, Caruana memainkan langkah yang justru membantu Magnus semakin berkembang. Dia mendorong D4. Langkah ini membuat gajah petak terang putih kembali menekan sayap raja. Selain itu, petak E4 menjadi petak outpost. Di posisi ini, Magnus mulai menyerang. Dorongan pion ke petak K4. Selanjutnya, Caruana tarik mundur kudanya ke petak C6, lalu Magnus mengangkat benteng ke petak K4, memprovokasi hitam untuk mendorong F5. Tentu saja hal itu tidak terjadi. Di posisi ini, gajah mundur B7, shadowing pada benteng. Magnus merespon dengan menteri E2, mengabaikan ancaman itu. Selanjutnya, raja digeser ke petak H8 dan Magnus keluarkan gajah D2, bersiap menyusun benteng. Caruana mendorong pionnya ke petak A6, lalu Magnus tempatkan benteng E1. Sampai di posisi ini, seluruh perwira Magnus telah siap. Serangan siap untuk diluncurkan. Fabiano Caruana merespon dengan B5, coba untuk memainkan counter attack pada sayap menteri. Tapi Magnus Carlsen tidak peduli. Dia langsung meluncurkan serangannya dengan kuda G5. Apabila pion makan pion, maka kuda makan pion, serangan pada benteng. Di mana jika raja makan kuda, menteri skak, raja mundur, benteng G4. Hitam akan sangat tertekan. Merespon hal ini, Fabiano Caruana ternyata mendorong H6, langkah yang tidak akurat. Di posisi inilah, Magnus Carlsen berubah menjadi penyihir. Dia mengorbankan kudanya, Skakster, memaksa benteng makan kuda. Setelah itu, gajah makan pion. Benteng terancam, begitupun dengan kuda. Apabila benteng mundur, maka gajah yang lain akan dikorbankan. Setelah pion makan gajah, menteri memberikan ancaman skakmat. Raja bisa ke petak G7, namun benteng G4. Hitam akan kalah dalam 6 langkah.
Oleh karena itu, Fabiano Caruana mencoba dengan kuda makan pion sekaligus menyerang benteng. Tapi Magnus memainkan pertukaran pengorbanan benteng makan kuda. Setelah kuda makan benteng, gajah makan benteng. Tentu saja, apabila kuda makan gajah, maka menteri makan gajah. Dan putih akan menang. Oleh karena itu, Caruana amankan gajah ke petak ke-6 sambil jaga kuda. Lalu Magnus memainkan gajah E6 menyerang benteng. Maka benteng lari sambil menyerang gajah. Tapi ternyata langkah ini tidak akurat. Magnus amankan gajah ke petak E5. Setelah itu, Caruana mengadu gajah. Di posisi ini, Magnus Carlsen menukar pion. Setelah gajah makan gajah, pion makan kuda. Kedua gajah hitam terancam. Di posisi ini, Fabiano Caruana mengambil pion dengan gajah sambil serang menteri. Tapi, menteri bisa menghindar ke petak F3 sambil serang benteng. Dengan demikian, kedua perwira terancam. Fabiano Caruana harus ikhlas kehilangan salah satunya. Maka, Caruana memainkan benteng E6, membiarkan gajahnya disikat. Setelah langkah ini, Magnus Carlsen unggul 1 perwira. Caruana tentu saja mengambil pion dengan benteng, serang menteri, kemudian menteri E3. Ancaman untuk menyederhanakan permainan. Olehnya itu, benteng langsung mundur F8. Dan selanjutnya, Magnus menukar pion. Pion makan pion. Kemudian gajah C3. Langkah yang begitu misterius. Apabila di posisi ini, hitam coba untuk menyerang gajah misalnya, maka ada balasan menteri makan pion, skak. Pion tidak bisa makan menteri, raja harus lari, lalu menteri makan pion. Kakmat. Oleh karena itu, Caruana memainkan raja H7, mencegah terjadinya kombinasi, dan menteri makan pion. Magnus Carlsen unggul 1 perwira dan juga unggul 1 pion. Caruana belum menyerah. Dia coba memainkan benteng F7. Setelah itu Magnus serang gajah. Tapi benteng masih menjaga gajah. Merespon hal ini, Magnus tarik mundur menteri ke petak E3. Dan gajah tidak bisa bergerak. Caruana terkena zugzwang. Oleh karena itu, dia coba mainkan benteng D5. Tapi Magnus kemudian mengorbankan kudanya ke petak K5. Ancaman pada pion. Di posisi ini, Caruana mengambil kuda. Namun selanjutnya, menteri makan gajah. Skakster. Setelah langkah ini, Fabiano Caruana akhirnya menyerah. Jika menteri makan menteri, benteng makan menteri, dan putih menang 1 perwira, siap untuk menekan raja.